Teman-teman, pernah lihat nggak sih bagaimana tinta itu masuk ke kertas dan bagaimana bisnis percetakan bisa lancar? Nah, salah satu hal yang membuat bisnis percetakan itu bisa lancar adalah penyerapan tinta pada kertas. Jadi, poin utama adalah bagaimana tinta atau warna itu dapat menempel dengan baik di kertas. Nah, salah satu aspek yang penting adalah tinta dan juga kertas itu sendiri. Nah, pada kertas itu sendiri banyak aspek juga. Nah, salah satunya adalah di pembuatan kertas, yaitu di proses calendering. Pada proses calendering ini ada smoothness dan juga peningkatan daya cetak, yang mana ini nanti akan mempengaruhi penetrasi dari tinta pada tas. Yuk kita simak bagaimana calendering itu sendiri dan bagaimana cara kerjanya. Halo semuanya, saya Faisal Ade Wicaksono dari GT5 APP Sinarmas. Di sini saya akan membahas tentang kalender mesin. Teman-teman, sebelum beranjak ke pembahasan kalender, ada baiknya kita mengetahui agenda apa yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian kertas, yang kedua variabel operasional kalender, yang ketiga pemanasan oli thermoroll, yang keempat efek kalender di properti kertas. Pengertian kertas. Kertas adalah bahan komposit yang kompleks. Struktur dan permukaannya sangat mempengaruhi runnability dan printability-nya. Guna mempermudah printability, maka digunakan kalender pada proses pembuatan kertas. Calendering bertujuan untuk meningkatkan sifat permukaan kertas atau meningkatkan daya cetak dan penampilan cetak atau printnya, serta meningkatkan smoothness pada permukaan kertas. Berdasarkan Fairness tahun 2008, korelasi antara interaksi tinta kertas dan permukaan adalah dengan berbagai proses untuk menghasilkan permukaan yang smoothness dan daya cetak ketika proses dilewatkannya kertas di kalender. Nah, di antara beberapa pasang roll yang dipanaskan. Jadi, smoothness ini terjadi atau permukaan kertas akan meningkat jika kertas dilewatkan dengan pada beberapa roll yang rollnya tersebut mempunyai suhu yang tinggi. Karena itu, operasi ini terdiri dari perawatan termomekanis atau suhunya dan juga nip atau penekanan dua roll pada permukaan kertas. Karenanya diperlukan kontrol yang efisien di kalender proses ini dan karakterisasi produk akhir yang akan mengharuskan pengukuran modifikasi terhadap permukaan kertas tersebut. Jadi semua ini tergantung dengan temperatur dan juga nipnya serta karakteristik kertas yang akan dibuat. Ketika smoothness di permukaan kertas meningkat, maka akan berdampak pada menurunkannya jumlah pemakaian tinta dan meningkatkan kecepatan tinta menempel. Kalender sendiri banyak tipenya. Yang pertama ada kalender multi-nip, yaitu kalender yang bertingkat. Yang kedua ada sunip, yang dapat meningkatkan luas kontak nipnya. Yang ketiga ada hard nip, yang tersusun atas besi pada bagian atas dan pada bagian bawah juga terdapat besi. Jadi rollnya terbuat dari besi. Sedangkan soft dan hard nip bagian atas terbuat dari besi, sedangkan softnya terbuat dari besi yang dilapisi oleh rubber yang lunak. Nah, kebanyakan di paper machine sendiri menggunakan kalender hard dan hard soft. Jadi pada kalender pertama itu menggunakan hard dan pada kalender kedua menggunakan hard soft. Nah, hard ini berpengaruh terhadap density dan porosity pada kertas, sedangkan hard soft berpengaruh terhadap kaliper pada kertas. Pengaruh kalender terhadap kertas. Pengaruh kalender terhadap kertas itu ada banyak hal. Yang pertama, shifting dan abrasi. Ketika kertas melewati nip kalender pada material kertas yang tebal, itu akan ditekan dan ditransfer ke daerah yang lebih tipis yang disebabkan oleh daya tekan tersebut, sehingga membuat permukaannya menjadi plasticity. Nah, efek plasticity ini akan meningkatkan smoothness pada kertas. Yang kedua adalah orientasi. Ketika abrasi terjadi, fiber yang ada di permukaan akan diarahkan sejajar dengan permukaan kertas.
sehingga arah dari fiber tersebut akan menjadi sejajar yang membuat orientasi tersebut menjadi bagus. Yang ketiga, kompresi. Efek kompresi merupakan faktor yang utama pada proses dekalendering. Nah, kertas sendiri ini bukanlah benda padat, tetapi banyak ruang kosong di antara fiber. Sehingga pada kertas yang tidak dikalender, maka volume udara di dalam kertas akan menjadi sekitar 50-60%. Nah, ketika kertas berada di kalender atau di nib, tekanan yang dari nib tersebut menekan daerah yang tebal, sehingga ruang udara di dalam kertas atau di celah-celah fibernya menjadi terkompres dan membuat kertas menjadi lebih tipis. Berdasarkan hal tersebut juga sangat memengaruhi mekanisme smoothness dan gloss. Pada smoothness, di puncak tertinggi penekanan itu sangatlah berpengaruh pada hasil akhir di smoothness, yang mana akan dipengaruhi juga oleh pertama, gaya penekanannya sangat penting. Yang kedua, total plastisitas di permukaannya. Selain itu, ada juga replika permukaan roll, yang mana nanti akan memengaruhi gloss. Nah, pada ini dipengaruhi oleh dua hal juga. Yang pertama, permukaan roll halus dan bersih. Yang kedua, diperlukanlah plastisitas di permukaan kertas. Selanjutnya ada coating flow dari top ke pitch. Ini juga akan memengaruhi gloss, yang mana poin utamanya adalah plastisitas di permukaan. Dan yang kedua adalah tekanan dari gaya tangesial. Selanjutnya adalah orientasi. Seperti yang saya jelaskan tadi, orientasi ini juga sangat memengaruhi dari gloss tersebut di kertas. Nah, pada orientasi ini juga dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, plastisitas di permukaan tentunya. Yang kedua, tekanan dan gaya tangesial. Selanjutnya ada variabel operasional kalender. Pada variabel operasional kalender ini juga dipengaruhi oleh banyak hal. Yang pertama ada paper properties. Paper properties ini terbagi juga banyak hal. Yang pertama pada paper properties adalah komposisi kertas. Pada komposisi kertas, perubahannya juga sangat memengaruhi ketika akan dikompres. Semakin banyak NBKP atau serat panjang pada bahan baku kertas juga akan semakin susah dikompres. Karena apa? Karena serat panjang, sehingga ketika ditekan tentunya akan lebih berat. Yang kedua, semakin banyak BCTMP, maka membuat kertas semakin susah dikompres juga. Nah, untuk itu diperlukanlah brok atau bahan baku brok pada komposisi kertas. Karena apa? Semakin banyak brok, semakin mudah kertas dikompres. Selain itu, ada juga pada proses refining. Nah, pada pembuatan kertas ini proses refining itu sangat menentukan. Karena apa? Karena refining ini akan membuat fiber menjadi terfibrilasi, menjadi serat-serat, sehingga akan memperkuat ikatan antar fiber. Nah, pada perubahan operasional refining ini juga akan mengaruhi kekuatan kertasnya. Jadi mudah tidak kertasnya dikompres di calendering ini. Semakin tinggi penekanan refining atau loading di refining ini, maka semakin mudah kertas dikompres. Karena apa? Karena fiber mengalami internal fibrilasi dan meningkatnya jumlah fine. Semakin banyak sirkulasi flow di refining system, semakin mudah kertas dikompres karena semakin banyak jumlah fine-nya. Selain itu, kotoran yang ada di kertas juga mengaruhi pada proses calenderingnya. Karena apa? Karena semakin banyak kotoran, maka akan semakin membuat kertas susah di calendering di proses kalender. Yang kedua ada moisture. Nah, kenapa moisture ini sangat penting sekali dalam proses calendering? Bila kertas sangat kering atau bermoisture rendah, maka sifat kertas akan elastis sehingga susah di calendering. Karena sifat benda yang elastis ini akan cenderung kembali ke tempat semula atau berbentuk semulanya setelah melewati tekanan. Nah, bila bermoisture kertas lebih tinggi atau kadar airnya di dalam kertas lebih banyak dan lebih mengarah ke plastik atau liat, sehingga kertas tersebut akan mudah dikompres.
di mana moisture tersebut atau kandungan air akan mengisi ruang di antara fiber. Selain itu, hal ini juga membuatnya berpengaruh pada moisture profile di CD dan MD pada paper machine. Yang ketiga, dari properti kertas ada sizing. Jumlah dan penyebaran surface sizing di permukaan kertas akan memberikan efek yang sangat besar terhadap calendering. Respon surface sizing terhadap proses calendering ini sangatlah besar daripada respon di fiber tersebut. Kenapa? Karena sebelum kalender, permukaan kertas cenderung kasar, sehingga banyak sinar yang dipantulkan dan tidak berbenturan. Setelah melewati kalender, permukaan kertas lebih licin dan memantulkan cahaya searah, sehingga lebih teratur dan membuat penampilan brightness atau kecerahan lebih tinggi. Selanjutnya ada temperatur kertas, di mana kertas di suhu tinggi akan membuat fiber lunak dan tidak elastis, sehingga kertas lebih memberikan efek terhadap proses calendering. Maka semakin jauh dari kertas, maksudnya semakin jauh kertas dari proses calendering, maka akan semakin tinggi linear load-nya yang dibutuhkan untuk mendapat kualitas yang baik dan membuat temperatur kertas menurun. Jadi jarak antara kalender dengan dryer itu haruslah dekat agar suhu di kertas tetap terjaga. Operasional variabel kalender. Selain properti kertas, kalender juga dipengaruhi oleh variabel kalender itu sendiri. Yang pertama ada roll hardness. Pada roll dengan hard nib atau steel roll dengan steel roll menghasilkan thickness kertas yang lebih seragam, di mana tekanan kalender roll pada bagian kertas yang lebih tebal akan lebih bertekanan tinggi daripada bagian yang lebih tipis. Karena apa? Karena tekanan terkonsentrasi pada lapisan yang lebih tebal atau fiber yang lebih tebal, dan membuat variasi BW atau akibat vlog yang tidak rata menjadi variasi density, jumlah fiber atau areanya. Selain itu, juga akan membuat kertas menjadi lebih burik atau ada bercak-bercaknya. Sedangkan pada soft nib atau soft roll dengan soft roll mendistribusikan tekanan-tekanan di nib lebih rata pada daerah yang tebal dan tipis pada kertas. Distribusi tekanan yang lebih rata ini menghasilkan density fiber yang lebih rata daripada kaliber, sehingga membuat variasi BW terlihat sebagai variasi thickness. Selanjutnya ada soft nib dengan hard nib. Pada roll ini menghasilkan thickness yang lebih rata dan density yang lebih seragam. Biasanya kombinasi hard dan soft roll ini memiliki dua nib yang berlawanan. Variabel kalender yang kedua ada nib load. Pada kalender steel roll atau hard roll dengan hard roll, lamanya kertas di dalam nib tergantung deformasi kertas. Apa itu deformasi? Perubahan kertas. Jadi tanpa deformasi ini, maka kertas di nib akan sangat pendek. Jadi maksudnya waktu kertas di nib ini akan semakin pendek dan maksimum tekanannya akan semakin tinggi jika menggunakan hard roll. Nah, bila salah satu roll lebih lunak, maka roll yang lebih lunak akan mengalami perubahan mengikuti kelengkuan roll yang lebih keras. Perubahan kelengkuan ini membuatnya bertambah efektif pada area nibnya, tapi juga akan menurunkan tekanan selebar nib tersebut. Bertambahnya nib area ini akan meningkatkan efektivitas kerja kalender. Semakin besar deformasi roll atau perubahan rollnya, maka akan semakin lebar nib tersebut. Variabel kalender yang ketiga ada suhu roll. Meningkatnya suhu roll akan meningkatkan kehalusan permukaan kertas dan sedikit kerusakan dibandingkan dengan meningkatnya tekanan pada nib. Nah, roll yang dipanaskan menyebabkan fiber di permukaan kertas akan lebih bersifat plastik, sehingga fiber mudah dikompres dan bertahan dan membuat smoothness naik. Nah, untuk kebutuhan temperatur kurang dari 150 derajat Celcius digunakanlah pemanas air atau steam. Untuk temperatur sampai 200 derajat Celcius digunakan sirkulasi pemanasan oli. Nah, untuk yang lebih dari 200 derajat Celcius diperlukan pemanasan dari luar, yaitu pemanasan di luar roll tersebut. Variabel kalender terakhir adalah permukaan roll. Variabel yang paling tidak diinginkan pada proses calendering. Kenapa?
Ketika terjadi replika permukaan roll yang cacat ke kertas, maka akan sangat berpengaruh di kertas tersebut. Dan mana jika cacat ini besar, maka wajib diperlukan penggantian roll. Seperti yang saya jelaskan tadi, roll ini juga berpengaruh. Selain nib ada suhu atau temperaturnya, yang mana ini dipengaruhi oleh pemanasannya. Nah, pemanasan di roll ini kebanyakan menggunakan pemanasan oli. Thermoroll pada pemanasan oli ini memiliki dua dinding roll, di mana dinding dalam dan dinding luar. Oli panas dimasukkan ke dalam center shaft calender roll, kemudian masuk ke center chamber. Dari center chamber, oli mengalir ke arah antara dinding luar dan dinding dalam calender roll, sehingga transfer panas dari oli ke permukaan roll lebih cepat. Selanjutnya, oli mengalir ke chamber belakang di mana oli berkumpul dan terus mengalir ke outlet pipa yang ada di belakangnya. Kemudian oli bersirkulasi ke sistem pemanas dan kemudian dimasukkan ke roll lagi. Jadi ketika roll sudah selesai digunakan, itu akan keluar di outlet pipa yang ada di belakangnya dan masuk ke sistem steamnya lagi atau pemanasnya lagi, dan dimasukkan ke roll tersebut lagi, sehingga efisiensi dari oli atau pemakaian oli ini akan sangat efektif. Dan oli ini akan diganti setelah 6 bulan sekali, tergantung kualitas dari oli tersebut. Efek calendering di properti kertas. Ada 3 efek, positif efek dan negatif efek, lalu special efek. Pada positif efek, smoothness naik, gloss naik, absorption dan porosity turun, linting tendency turun, caliper turun, looseness control. Dan pada negatif efek ada bulk dan stiffness turun, strength property turun, light scattering turun, opacity dan brightness turun, blackening and mottling naik, bearing naik, wrinkle and calendar cut naik, lalu cost juga ikut naik. Dan di special effect ada whitening of a web, lebih kurang atau kurang dari 0,5%. Lalu ada drying of paper 1-10% per unit. Kesimpulan pada pembahasan kali ini adalah: yang pertama, kalender bertujuan untuk meningkatkan sifat permukaan atau meningkatkan daya cetak dan penampilan cetak atau print, serta meningkatkan smoothness permukaan kertas. Yang kedua, hard roll berpengaruh terhadap density dan porosity, sedangkan hard soft roll berpengaruh terhadap caliper pada kertas. Yang ketiga, parameter kontrol kalender adalah temperatur roll dan nib. Itu tadi video singkat dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan awali harimu dengan doa, akhiri harimu dengan bersyukur.